Halo, salam jumpa dengan channel Hadi Porang. Salam sejahtera selalu, senantiasa untuk rekan-rekan semuanya ya. Selamat pagi, ini kan pagi hari. Saya akan mereview tentang tanaman saya dalam perawatan ya. Perawatan terutama sehubungan dengan penyiangan gulma. Di beberapa teman itu ada beberapa yang mengalami permasalahan, diantaranya ada batang rebah karena jamur, atau mungkin penggerek batang, ataupun mungkin karena penggerek umbi, juga karena jamur fusarium dan sebagainya. Nah, pada pagi hari ini saya akan berbagi bahwa di ladang kita sebetulnya ada gulma ya, yang bisa mengantisipasi, paling tidak menghambat ya, mengantisipasi atau menghambat perkembangan baik cendawan atau jamur maupun ulat-ulat penggerek ya. Ulat geraya itu ada dua macam, penggerek batang dan penggerek umbi, bahkan termasuk juga adanya uret-uret itu ya. Nah, apa sebetulnya? Yuk nanti kita lihat ya, apa yang bisa kita manfaatkan. Kalau ada gulma seperti ini jangan dibuang ya. Kita mau nyangi, melanjutkan tanaman yang kita siangi kemarin, namun belum selesai. Tapi sistem cara penyiangan kami beda, karena kami temukan ada jenis rerumputan yang ternyata bisa dipakai untuk fungisida maupun pestisida. Yuk kita menuju ke lokasi. Oke, yuk kita menuju ke lokasi. Cuma ini jalannya agak sulit dikit. Sulitnya bukan karena apa, tapi ini batang dahan dari porang ini kalau tidak seiring atau searah dengan jalan kita nanti akan rusak. Tanaman seperti itu. Nah, sulit tanah sedikit seperti ini untuk tanaman baik ya. Oke, kita lanjut jalan. Memang harus pelan-pelan nih. Oke, rekan-rekan semuanya, sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi. Nah, ini kemarin sudah saya siangi, tinggal kita melanjutkan lagi ya. Kita melanjutkan. Nah, ini tanaman saya. Ada hal yang perlu saya sampaikan. Ini saya kalau menyiangi, rumputnya ya, rumputnya itu tidak saya buang, tetapi rumput ini saya taruh di antara pohon batang. Nah, tetapi perlu kita pahami, jenis gulma itu kan ada ya, rumput daun kecil, kemudian daun lebar ya. Nah, yang ini adalah jenis rerumputan, kalau di tempat saya namanya berokan. Di tempat lain mungkin banyak sekali ini tempat rekan-rekan semua. Yang daunnya seperti ini, kalau di bau kayak kambing, kemudian ini ada bunga seperti ini. Kalau di daerah Sunda namanya mungkin ada nyebut babandotan atau bandotan. Kemudian juga kalau di daerah Sulawesi itu mungkin disebut rukut, atau mungkin weru, atau mungkin sopi ya. Kalau di dalam bahasa Cinanya namanya senghong ya, bahasa Cinanya namanya senghong. Di bahasa ilmiahnya macam-macam tanaman kan ada tuh. Itu kalau di bahasa ilmiah namanya Gerantum conisoides ya, Gerantum conisoides. Nah, ini baunya kayak kambing, memang betul kayak bebandotan. Bandot itu kambing jantan kan, seperti itu. Nah, mengapa tidak saya buang? Karena menurut ahli ya, dalam penelitian
bahwa daun bebandotan atau rumput bandotan ini ada sesuatu bahan yang ada di dalam daun ini, yaitu sangat efektif untuk memerangi cendawan maupun insekta atau serangga. Maka dapat dikatakan sebagai bahan pestisida maupun fungisida. Jadi cendawan atau jamur tadi untuk fungisida, kemudian kalau insekta itu pestisida. Nah, karena apa? Di dalam daun ini ya, itu mengandung zat yang namanya zat saponin dan juga zat kumarin. Nah, saya lakukan seperti ini apa? Karena satu, ini jelas akan menyuburkan tanah. Begitu ini busuk, akan terjadi pengomposan. Nah, pengomposan. Apalagi kita didukung dengan bahan dekomposor. Saya pakai agen hayati sehingga bisa cepat mengurai ini. Nah, kemudian dari dunia kesehatan pun juga ini bisa dibuat ekstrak ya, karena di dalamnya ada banyak macam ya, ada senyawa macam-macam juga ya. Di antaranya itu ada antiinflamasi ya, kemudian antioksidan, kemudian antibakteri. Kemudian juga kalau tadi saya sebutkan ada senyawa, yaitu senyawa flavonoid ya. Ada tonin, ada juga tanin, ada juga glikosida dan juga senyawa lain. Tetapi juga ini mengandung toksin ya, toksin alkaloid, juga peroksida. Nah, peroksida tahu sendiri sebagai apa untuk tanaman. Cuma ini penggunaannya harus, kalau di dunia kesehatan kan harus ada monitor dari pihak yang ahlinya ya. Nah, menurut dari Litbang ya, Penelitian dan Pengembangan Balitra, Litbang Pertanian Bu Aidi, itu ini benar-benar sebagai bahan pupuk organik satu, kemudian juga sebagai pestisida maupun insektisida nabati ya, sebagai pestisida maupun fungisida nabati. Yang pertama adalah sifatnya repelen ataupun menolak, namun juga sebagai preventif atau juga sebagai kuratif atau penyembuh. Nah, untuk ini zat yang seperti karena bau dan sebagainya tadi jelas bisa mengusir hama. Kemudian karena sifatnya racun ini bisa melalui kulit maupun oral atau mulut, dan ini sifatnya sistemik ya, sifatnya sistemik. Kalau ulat ataupun uret ataupun sejenis insekta lain yang terpengaruh dengan zat yang ada di sini, yaitu zat saponin dan kumarin tadi, dia akan merusak jaringan saraf ini, jaringan saraf. Begitu. Kemudian juga akan lebih efektif, kalau akan sangat luar biasa manfaatnya kalau kita nanti bisa mau membuat sebuah fermentasi ya, dibuat pupuk cair dicampur dengan bahan-bahan pahit-pahitan seperti mahoni, daun mimbo, mindi, brotowali, dan tambah satu jahe. Ini sangat luar biasa untuk mengusir pengganggu ya, pengganggu tadi. Jadi bisa kita sedikit mengurangi atau menekan biaya. Begitu rekan-rekan, manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Ternyata Tuhan menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Begitu, salam sukses selalu untuk rekan-rekan petani porang di mana saja. Jangan lupa senantiasa bersyukur, dan dalam perjuangan atau usaha kita juga tetap ada doa, ora et labora. Salam petani porang jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.